Ya, di dalam Injil Matius pasal 4 ayat ke-10 kata Yesus Hamasiah, "Enyahlah iblis." Ya, sebab ada tertulis. Nah, ini entry point-nya. Sebab ada tertulis, hanya kepada Allah sajalah, hanya kepada Dia sajalah kamu berbakti dan menyembah. Andaikan Yesus Hamasiah itu adalah Tuhan, saudara, maka Dia akan mengatakan, sebab ada tertulis, iblis, engkau harus menyembah aku. Akulah Tuhan, Holik langit dan bumi. Ya, saudara, saya tadi kebetulan lihat ada orang kirim link video itu, saya buka, lalu saya lihat cuplikannya sedikit saja. Lalu Ustadz ini menggunakan ayat Matius 4 ayat yang ke-10 ya. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Nah, kelihatannya dia gunakan ayat ini untuk menunjukkan bahwa Yesus itu bukan Tuhan atau bukan Allah. Karena di sini Yesus yang berkata-kata ya, berkatalah Yesus, lalu dia bilang, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu hanya kepada Dia. Berarti Yesus bicara tentang orang ketiga. Kalau Yesus itu adalah Tuhan atau Allah, harusnya dia mengatakan, hanya kepada aku sajalah engkau berbakti. Ya, itu kira-kira bisa kita lihat jalan pikirannya Ustadz ini seperti itu. Tetapi apakah, ya sekilas masuk akal lah. Tapi satu hal yang dia tidak mengerti adalah bahwa sebenarnya di situ Yesus kan sedang beradu ayat dengan iblis ya. Coba kita lihat ya. Kalau kita lihat ini, di dalam ayat-ayat sebelumnya ini kan iblis sudah memulai lebih dulu ya. Begitu Yesus berpuasa 40 hari, lalu iblis mulai lebih dulu dengan, jika engkau anak Allah, perintahkan batu-batu ini supaya jadi roti. Kenapa iblis bilang jika engkau anak Allah? Karena di Matius pasal 3 pada waktu Yesus dibaptis ya, Matius 3 setelah dia keluar kan ada suara dari langit, inilah anakku yang kukasihi. Jadi Yesus itu adalah anak Allah. Nah, karena Yesus adalah anak Allah, maka di sini iblis begitu datang langsung dia berkata, jika engkau anak Allah. Tapi Yesus jawabnya pakai apa? Pakai firman, ada tertulis. Nah, karena Yesus menjawab ada tertulis pakai firman, maka setan juga atau iblis juga bawa Yesus ke kota suci, menempatkan di bumbungan bait Allah, lalu berkata, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis. Jadi karena Yesus kutip ayat ada tertulis, setan juga kutip ayat ada tertulis. Nah, maka Yesus juga balas. Di ayat 7, Yesus berkata kepada, ada pula tertulis. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa Yesus selalu menggunakan ayat. Karena untuk menghadapi serangan setan, dia memakai ayat. Nah lalu, berikut lagi. Iblis membawa ke gunung yang sangat tinggi, memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua kuberikan padamu. Semua itu akan kuberikan padamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepada, enyahlah iblis, sebab ada tertulis. Jadi kata-kata ini, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ini bukan kata-kata Yesus yang langsung muncul dari dirinya saat itu. Tapi ini adalah sebuah kutipan. Sebab ada tertulis. Nah, tertulisnya di mana? Itu di kitab Ulangan. Ulangan pasal 6 ayat yang ke-13. Ya. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu dan kepada Dia harus engkau beribadah.
Jadi perhatikan, ini kan ulangannya kan Musa yang ngomong. Jadi Musa ngomong kepada orang Israel, kata-katanya adalah ya harus takut akan Tuhan Allahmu dan kepada Dialah harus engkau beribadah. Kepada Dia. Nah, di Matius pasal 4 Yesus kan mengutip ayat ini. Nah, kalau Yesus sudah mengatakan ada tertulis, ya, Yesus mengatakan ada tertulis, terus dia ubah katanya. Kan di Ulangan 6 ayat tadi kan ada tertulis Dia. Tapi kalau sekarang Yesus bilang, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah aku. Nah, itu namanya nggak ada tertulis begitu di Perjanjian Lama. Ya. Nah, jadi karena di kitab Ulangan itu Yesus ada kata-kata Dia karena Musa bicara dengan orang Israel, maka menggunakan kata Dia. Sekarang Yesus ngutip. Jadi karena ngutip, yang ngutipnya ya harus seperti aslinya dong. Kalau ada di ayat aslinya menggunakan kata Dia, terus Yesus mengubah jadi aku, namanya tidak tertulis. Tidak tertulis demikian. Jadi sebenarnya ini, ya orang ini mungkin pahamnya tidak nyampe ya. Dia hanya melihat kalimat itu, tapi dia tidak melihat kalimat sebab ada tertulis. Jadi di situ memang Yesus tidak mengatakan bahwa engkau harus menyembah aku. Bukan, karena itu sebuah kutipan ayat. Dan harus sesuai dengan ayat aslinya di kitab Ulangan ayat 6-13 itu. Jadi ayat ini tidak bisa dijadikan dasar bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Kalau mau pakai lain silakan, tapi pokoknya ayat ini itu tidak bisa dijadikan dasar bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Nah, saya tidak perlu menjelaskan atau membuktikan Yesus Tuhan itu dari ayat-ayat mana saja, tapi pokoknya kalau mau membantah Yesus bukan Tuhan, Matius 4 ayat 10 tidak cocok. Karena itu kutipan. Jadi omongan Ustadz ini ya boleh dibilang ngawur lah. Dia tidak cukup belajar Alkitab dengan baik. Itu saja komentar saya. Tuhan berkati saudara sekalian.